Di tengah kasus atau juga permasalahan mudik pemirsa yang menjadi fokus pemerintah di tengah pandemi corona, tapi persoalan kriminal atau kejahatan ini juga tidak main-main karena semakin hari ini semakin meningkat. Kenapa ini terjadi dan bagaimana mengantisipasinya? Apa yang salah atau apa yang tidak ada sehingga kemudian para pelaku kejahatan bebas beraksi di siang hari di saat memang kondisinya begitu gawat darurat pandemi corona? Sudah bersama saya di sini Pak Imam Prasojo. Pak, kalau misalnya tadi kita lihat ada dua berita mulai dari Bandung bahkan di Jakarta. Sekarang kan memang kita fokus dengan penanganan corona, tapi kenapa tren kejahatan ini makin hari makin meningkat, Pak? Ya, jadi kita sebenarnya sudah bisa perkirakan ya, di saat ekonomi itu geraknya menjadi sangat terbatas, kebutuhan hidup juga semakin menyempit ya, semakin sulit, maka bisa diperkirakan akan muncul desakan-desakan kebutuhan dasar. Nah, namun tentu tidak semua orang yang terus kemudian terdesak langsung cenderung melakukan tindak kriminal. Justru biasanya orang-orang yang sudah punya rekor ya kekerasan, apalagi melakukan pencurian yang sudah dia lakukan, itu cenderung mudah untuk masuk ke dalam tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, oleh karena itu tidak hanya sekedar masyarakat perlu diberi pemahaman ya tentang pentingnya menjaga diri dengan membuat misalnya WA group ya yang untuk bisa saling komunikasi, tapi aparat keamanan juga harus dilipat gandakan. Satpol PP, kemudian Satpam, polisi dan bahkan TNI. Nah, dalam situasi seperti itu orang akan kemudian yang mau mencoba untuk melakukan tindak kekerasan menjadi berpikir dua kali. Dan kalau menurut saya dalam situasi seperti ini ada tindak kekerasan harus hukumannya diperberat. Dan ini jangan hanya kemudian diwacanakan, tetapi betul-betul seperti ini harus betul-betul keras. Ya, kalau kriminal makin meningkat di tengah pandemi corona, Pak Imam merasa bahwa ada yang kurang patroli, polisi yang berjaga, ini bagaimana Pak? Ya, saya tidak terlalu melihat ada kesibukan itu yang meningkat ya. Jadi dalam situasi PSBB, pertama yang harus dibangun adalah masyarakat itu juga melakukan pengorganisasian diri. Misalnya yang selama ini ada kan setiap kali ada orang mudik dulu ya, itu selalu ada upaya komunitas, perumahan itu mengorganisasikan diri. Dan mungkin bentuknya bukan dalam bentuk ronda seperti yang selama ini ada ya, orang berkumpul terus kemudian keliling gitu kan. Tetapi paling tidak ada pengorganisasian keamanan komunitas. Ya, bisa di situ ada Satpam, ada Hansip ya yang secara lebih intensif itu dilakukan. Nah, tapi dengan adanya teknologi sekarang, orang bisa memasang CCTV, itu juga satu alternatif. Tetapi yang paling penting adalah patroli kepolisian untuk keliling itu harus lebih banyak. Bahkan kalau perlu dibantu oleh TNI, militer untuk patroli. Nah, kemudian mereka membangun jaringan dengan masyarakat, sehingga setiap kali ada orang yang mencurigakan, terus kemudian apalagi melakukan tindak kriminal, pelaporannya itu cepat. Jadi posko-posko harus dibangun di banyak tempat. Oke, Pak, kalau misalnya di tengah pandemi corona, masyarakat kan diminta untuk berada di rumah. Mungkin rumah aman, tapi jalanan-jalanan protokol justru tidak aman. Para supir taksi online jadi korban ini, Pak. Ini bagaimana kemudian masyarakat bisa membantu untuk menjaga jalan protokol? Agak sulit. Nah, bagaimana? Justru itu posko-posko dan orang yang patroli, ya, petugas keamanan itu harus diperbanyak. Nah, sepanjang perjalanan saya ke sini memang sama sekali tidak terlihat, tapi justru ini adalah tugas dari gubernur, dari kepolisian, ya, terus kemudian juga mungkin satpam-satpam perusahaan, ya, yang selama ini harusnya mereka tetap mengawasi kantornya, itu berkoordinasi untuk membuat semacam posko-posko di setiap lokasi, dan mereka harus berjejaring karena banyak orang tapi tidak berjejaring, tidak saling connected, tidak ada WA group lah katakan ya, yang membuat mereka itu saling berkoordinasi, itu juga akan menjadi lengah. Nah, kemudian kalau seandainya itu ada tindak kejahatan, menurut saya dalam situasi seperti ini supaya juga
saya selama ini selalu bicara tentang hal-hal yang sifatnya penyadaran. Tapi untuk kali ini, menurut saya hukum sekeras-kerasnya. Pak, tapi ini ada hubungannya dengan pembebasan napi yang beberapa waktu lalu, atau memang sudah banyak mereka-mereka yang punya track record kriminal hukum berat, nah semakin kemudian meningkat lagi di tengah pandemi corona, situasi ekonomi sulit, bagaimana Pak Imam? Jadi yang kemarin dibebaskan kan ada unsur anak. Saya setuju, anak malah seharusnya di negeri ini tidak dihukum. Ya, ada masukan ke dalam pusat pendidikan khusus Extraordinary Education Center. Nah itu jelas harus dilepas. Nah terus kemudian yang menjadi prioritas juga untuk dilepas adalah misalnya pidana umum yang manula, ya, usia lanjut. Nah atau pidana umum yang mengalami sakit misalnya. Tapi kalau dia masih produktif, ya apalagi dia punya rekor tertentu, kalau toh dia harus dilepas, dia tetap harus dikeluarkan, tetapi bukan berarti dilepas begitu. Jadi harus ada semacam wilayah khusus, kalau bisa mereka dipekerjakan, ya masih dalam lingkungan pengawasan. Kalau dilepas seperti ini menjadi sangat sulit untuk mengontrol mereka. Karena teori saya itu orang yang sudah pernah melakukan pelanggaran dalam situasi sulit, maka dia akan kecenderungannya melakukan pelanggaran kembali. Oke, nah ini terima kasih Pak Imam untuk tema kriminal ini, mudah-mudahan masyarakat bisa saling bahu-membahu ya, sambil kemudian kita minta aparat keamanan, kepolisian juga melakukan patroli di semua wilayah. Tapi juga mudik menjadi soal lain pemirsa, ketika PSBB bahkan juga larangan mudik pun tidak dilakukan 100% oleh masyarakat. Kini pemerintah tengah menggodok aturan bahwa mudik boleh dilakukan atau ada syaratnya. Apa syaratnya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.